Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis di dalam Lukas 11 ayatnya yang ke-28. Begini firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, latar belakang mengapa Yesus Kristus mengatakan ini, karena ada seorang perempuan yang mengatakan kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Sama halnya dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita melihat anak yang pintar sekali, yang hebat, pencapaiannya luar biasa, kita kerap berkata, "Engkau adalah orang yang berbahagia." Dan yang lebih berbahagia lagi adalah ibumu yang telah melahirkan kau. Tetapi, apa yang disampaikan oleh perempuan itu mendapat jawaban yang berbeda dengan apa yang ia harapkan. Seandainya kita mencoba mempergunakan jawaban yang paralel, jika perempuan itu mengatakan hal demikian kepada Yesus Kristus, tentu perempuan itu akan mengharapkan Yesus akan menjawab, "Sungguh ibuku adalah orang yang berbahagia." Tetapi ada suatu kontras dalam jawaban ini. Artinya saudaraku yang terkasih, pernyataan dari perempuan itu adalah sesuatu hal yang relatif. Tetapi jawaban yang disampaikan oleh Yesus Kristus adalah hal yang absolut. Dan itulah yang kita butuhkan. Bahayanya adalah, mengapa belakangan ini masih ada juga orang yang berkata, mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita tidak boleh melakukan yang jahat? Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Mereka mempertanyakan itu karena mereka cemburu kepada orang-orang yang tidak baik tetapi pencapaian mereka luar biasa. Mereka cemburu dengan apa yang mereka dapatkan. Bukankah itu kekeliruan saudaraku? Bukankah suatu kebahagiaan yang sungguh-sungguh jika saudara hidup di dalam firman Tuhan dan melakukannya? Persoalannya adalah, apa yang membuat saudara baik? Dan apa yang menjadi ukuran saudara itu adalah baik? Saudara menjadi baik itu karena firman Tuhan yang saudara dengarkan dan saudara lakukan. Dan itulah tolok ukur bahwa saudara telah melakukannya. Tetapi persoalannya adalah, saudara lebih banyak cemburu dengan apa yang didapatkan oleh orang lain yang bersifat materi. Materi itu adalah pasca kondisi yang pada akhirnya akan ikut lenyap dengan dia yang memilikinya. Tetapi firman Tuhan itu tidak akan pernah lenyap meskipun bumi, langit runtuh, matahari tidak bersinar, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan itu kan tetap kekal adanya. Dan firman itu pula yang menghidupkan saudara. Seandainya firman tidak menjadi daging dan hidup bersama-sama dengan kita, ia tidak disalibkan dalam pribadi Yesus Kristus itu, apakah saudara akan hidup dan mendapatkan kebahagiaan itu? Disinilah sebenarnya letaknya belajar dari firman Tuhan. Belajar firman Tuhan bukan menjadikan kita supaya menjadi pintar, tetapi belajar firman Tuhan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bijak dan berhikmat. Dan saudara tahu, orang yang pintar itu bisa mendapatkan banyak uang, tetapi orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, pasti berdampak bagi orang lain. Yang mana saudara akan pilih? Saudara memiliki uang, tetapi saudara tidak pernah dianggap ada dalam dunia ini. Tetapi saudara tidak memiliki uang, tetapi saudara sangat dihargai akan apa yang saudara kerjakan. Tentu, jika Daud tidak melakukan firman Tuhan, ia tidak akan pernah tercatat di dalam Alkitab sebagai tokoh yang perlu kita teladani. Seandainya Paulus tidak diubahkan oleh firman Tuhan, tentu kita tidak akan menerima surat Paulus yang terkenal itu. Seandainya Yusuf tidak hidup di dalam firman Tuhan, ia akan mau selingkuh dengan istri dari tuannya. Dan itu akan menghentikan kebahagiaannya di masa depan. Dan inilah kita.
Kebahagiaan di masa depan itu telah berada di dalam diri saudara karena firman Tuhan telah menjadi bagian hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang menolong kami. Ketetapan yang telah Engkau nyatakan dan itu tidak akan berubah adalah apa yang terucap dari firman yang keluar dari Allah. Dan itulah yang hadir bersama-sama dengan kami. Yang itulah yang kami dengarkan, yang mengubahkan hati pikiran kami dan tentu masa depan kami menjadi lebih baik. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap hidup di dalam mendengar dan melakukan firman-Mu. Sebab itulah kebahagiaan yang sejati. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.